Seluruh keluarga Ibu Sumirah akan mati, Mas. Semua pekerja akan mati. Semua yang terlibat akan mati. Semuanya akan mati, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untung direkam. Saya lanjutkan cerita Restu Wiratmaja. Kita sudah ada di part kelima. Jadi yang belum nonton, silahkan tonton dulu. Linknya ada di deskripsi. Seperti apa cerita Restu Wiratmaja kali ini? Catatan pesugihan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Di rumah Ibu Sumirah, seluruh keluarga besar telah berkumpul menjadi satu. Mereka membahas tentang kematian Ibu Sumirah. Ibu meninggal karena jantung. Hal ini bisa kalian lihat tuh, ketika kondisi ibu yang melemas dan sangat kaku, jelas Sugeng. Darsim hanya memandangi Safari, Solehah, dan Sugeng dengan tatapan yang tidak biasa. Jadi kita tidak usah memperpanjang masalah ini ya. Darsim langsung bangkit. Tidak ada kematian yang misteri kecuali kematian itu selalu dibicarakan. Solehah langsung naik pitam. Dia kemudian bangkit sambil melemparkan air yang berada di dalam gelas. Siti terkejut melihat itu. Kamu nuduh kita semua seolah-olah kita adalah pelaku dari kematian ibu, hah? Tanya Solehah. Darsim membersihkan bajunya yang terkena air. Sugeng dan Safari tampak geram melihat hal itu. Mereka berdua tampak kesal dengan apa yang dilakukan Darsim. Kebenaran tak akan pernah terungkap sebelum ujung tombak yang tajam masih tertancap pada lumpur yang kotor, jelas Darsim. Menimpali perkataan Darsim, Sugeng hanya bisa terdiam. Jadi, kamu maunya apa? Tanya Sugeng. Aku ingin tinggal lebih lama di sini, jelas Darsim. Tujuan Darsim memanglah untuk membuka kedok mengenai buku catatan pesugihan milik Sugeng. Dia sengaja melakukan banyak hal dengan mencari-cari alasan agar Sugeng dan yang lainnya setuju akan keputusan Darsim itu. Akhirnya, Darsim pun disetujui untuk tinggal lebih lama di tempat Sugeng dengan catatan tidak melanggar aturan serta pantangan dari Sugeng. Selama berhari-hari acara tahlilan Ibu Sumirah, Darsim lebih banyak dan sibuk untuk tinggal di rumah Sugeng. Dia selalu mencari-cari cara agar bisa menjebak Sukri dan mengatakan yang sebenarnya. Tepatnya di hari ke-7 ketika Sugeng, Siti, Solehah, dan Safari sibuk untuk tahlilan ke hari ke-7. Dia tahu bahwa hari ke-7 juga akan ada tumbal lainnya yang berjatuhan. Hal ini bisa diketahui jika Sukri sudah mulai datang dan membersihkan ruangan khusus yang berada di lantai 2 itu. Alih-alih Darsim memanggil Sukri untuk menuju kamarnya. Namun itu adalah sebagian dari rencana Darsim untuk mengancam Sukri yang telah lalai. Sukri terkejut ketika pintu kamar Darsim dikunci. Darsim juga menodongkan pisaunya kepada Sukri. Mas sekarang jujur saja. Di mana buku itu? Sukri tak mau menjawab. Dia malah mundur-mundur ke belakang ke arah pintu. Tajamnya pisau ini lebih tajam dari hati yang tidak jujur, Mas. Lebih menyakitkan. Sukri yang kewalahan sekaligus ketakutan akhirnya membuka kartu. Bukunya bukan padaku, Mas. Tapi hari ini ada tumbal yang akan jatuh, jelas Sukri. Siapa, Mas? Mbok Imas. Beberapa detik Darsim cuma bisa terdiam. Darsim langsung bergerak, namun Sukri seakan-akan menghalangi langkah Darsim. Tidak ada yang bisa diselamatkan dari apa yang telah dicatat dalam buku itu, Mas. Darsim berteriak kencang. Dia menangis sejadi-jadinya karena gagal menyelamatkan orang lagi. Darsim pun meminta kepada Sukri untuk menunjukkan rumah Mbok Imas, namun Sukri tidak memberitahukannya. Sukri menilai bahwa jika Darsim lebih jauh masuk ke dalam masalah ini, bisa jadi Darsim juga akan dicatat namanya oleh Sugeng. Sim,
Darsim, sudah. Ini loh yang namanya hidup, jelas Sukri. Hidup? Kamu gila toh Mas? Banyak orang yang meninggal, kamu tidak sedih? Sukri tak bisa berkata-kata apapun. Dia hanya bisa menahan segala rasa keluh kesah dalam hatinya. Keluargaku juga menjadi korban pertama dari pesugihan Iki, Mas. Apa artinya hidup jika orang yang kita cintai telah meninggal? Darsim terkejut mendengar penuturan dari Sukri tentang korban pesugihan yang dilakukan oleh Sugeng. Buku itu tidak bisa dibawa oleh siapapun kecuali kepada orang yang telah dicatat namanya, Mas. Maksudmu, jika namanya sudah tercatat, dia akan tahu di mana letak buku itu? Iya. Iya, Mas. Kau tahu mengapa Mbok Imas mengetahui hal itu? Tanya Sukri. Karena dia adalah tumbal selanjutnya, Mas. Catatan pesugihan Batang 2002, pertengahan bulan di rumah Sugeng. Aku tak bisa membantu apapun untukmu Mas saat ini. Pesanku satu, kalian semua jangan terlibat jauh atas pesugihan ini. Semua yang terlibat akan mati dengan seketika. Tak ada waktu lagi untuk mengempaskan semua rencana Sugeng yang telah matang-matang direncanakan dengan baik, Mas. Sukri sendiri sampai kewalahan demi menyelamatkan satu orang. Pikir Darsim, setidaknya dia bisa menyadarkan Safari dan juga Solehah walau sudah terlambat. Aku tidak akan terlibat. Namun aku ingin menyelamatkan saudara-saudaraku yang lain, Mas. Sukri menepuk pundak Darsim. Jika kau ingin menyelamatkannya, usahakan nyawamu sendiri yang selamat. Hidup tidak semudah itu, Sim. Darsim membukakan pintu untuk Sukri. Jangan samakan hidupku dengan hidupmu, Mas. Keluargamu sudah tidak ada dan keluargaku masih tersisa. Jika memang tidak ingin membantu, berhentilah untuk mengganggu, jelas Darsim. Sukri tak bisa menggubris perkataan Darsim. Keduanya memiliki misi yang sama di waktu yang berbeda. Sukri gagal menyelamatkan keluarganya, sedangkan Darsim berusaha menyelamatkan keluarganya. Semua yang tercatat dalam catatan pesugihan akan mati sebagaimana terbunuh orang-orang yang sudah tercatat. Rumah almarhum Ibu Sumirah. Selesai tahlilan, para keluarga berkumpul. Darsim, kemana Mbak? Tanya Safari. Dia kurang enak badan. Mungkin Darsim banyak kepikiran pekerjaan yang ditinggalkan. Sugeng mengambil air untuk Siti. Bagaimana? Kapan kalian pulang? Ini sudah 7 hari loh. Pertanyaan Sugeng ini seolah-olah membuat Siti terusir. Padahal Siti masih penasaran dan mungkin ingin tahu lebih banyak tentang kematian ibunya. Mas, apa ibu sudah tenang? Tanya Siti. Dia sudah tenang, Ti. Jangan difikirkan lagi, tidak baik. Ti, hari sudah malam. Kamu beristirahat di mana? Tanya Solehah. Mungkin di sini saja, Mbak. Ya sudah, kalau begitu kamu tidur di kamar ibu ya. Kami biasa tidur agak maleman karena sembari menjaga rumah. Oh gitu ya Mbak. Ya sudah, gak usah dipikirkan. Gak baik memikirkan hal yang sudah tiada, jelas Sugeng sambil merangkul Siti. Solehah dan Safari tersenyum. Setidaknya Siti sudah agak sedikit tenang daripada masalah yang terus-menerus menimpanya. Mas, Siti mau tidur dulu ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu tidur saja dulu. Mas sepertinya juga akan tidur di sini. Di rumah sana, biar Darsim sama Sukri saja yang menjaga. Siti pun menuju kamar Ibu Sumirah. Solehah mengantarkannya sembari memijati pundak Siti. Sugeng membuka bungkusan rokoknya. Sepertinya rokok adalah penenangnya saat ini. Mas, Ari mau tanya. Iya Ri, opo? Mas, apakah mungkin Mas Darsim sudah tahu rencana kita? Itu hal yang wajar, Ri. Pesugihan itu tidak akan pernah bisa tidak dicium oleh keluarga sendiri. Prioritas kita adalah keluarga kita. Jika tidak, maka akan lebih rumit lagi masalahnya. Oh gitu ya Mas. Terus bagaimana dengan langkah Mas selanjutnya? Nama Mbok Imas sudah aku catat dalam buku itu. Tinggal hari ini kita lakukan ritual sambil menunggu Sukri melaksanakannya di rumahku. Kita juga lakukan di rumah ini juga kan? Bagaimana kalau Mbak Siti tahu Mas?
Aku telah memasukkan obat tidur dalam minumannya. Efeknya akan lama hingga besok hari. Kemungkinan mengenai Darsim, aku telah menyuruhnya untuk mengunci kamar. Begitulah. Oh, gitu ya Mas. Safari tersenyum mendengarnya. Langkah Sugeng memang terencana lebih baik. Hari ke-7 kematian Bu Sumirah, tepatnya di rumah Sugeng. Sukri tak tahu apa yang dipikirkan Darsim saat ini. Sepertinya memang dia harus cepat-cepat melaksanakan pekerjaannya sebelum Sugeng melakukan ritual untuk melakukan penyerahan tumbal. Sukri mengikuti langkah Darsim yang telah keluar kamar lebih dahulu. Diam-diam Sukri memperhatikan apa yang dilakukan Darsim. Darsim sedang terduduk di sebuah kursi sambil menyeruput teh. Sukri pun mendekati Darsim dan mencoba untuk membujuk Darsim agar masuk ke dalam kamar. Mas, ya, jika tidak keberatan, Mas bisa masuk ke kamar sekarang. Ada apa memangnya? Ini perintah Mas Sugeng loh Mas. Oh, Darsim bangkit dari tempat tidurnya. Dia mencoba untuk menuruti apa yang dikatakan oleh Sukri. Aku tahu apa perintah itu. Maksudnya Mas, sekarang adalah malam penyerahan tumbal kan? Kau ingin agar aku tidak terlibat dalam pesugihan ini, iya toh? Sukri cuma bisa terdiam. Tak ada lagi jalan untuk berbohong pada Darsim. Semua sudah terbongkar. Iya Mas, ini malam penyerahan tumbal. Saya minta Mas untuk masuk ke dalam kamar ya. Kau mau mengunciku dari luar? Iya Mas, itu perintah Mas Sugeng juga. Berikan kuncinya, jelas Darsim. Untuk apa Mas? Biar aku yang mengunci dari dalam. Jadi saya mohon turuti perintah saya demi kebaikan bersama. Tidak bisa lah Mas, semua sudah sesuai perintah. Saya taat sama perintah. Bagaimana jika aku memberitahu ini kepada warga sekitar bahwa malam ini akan ada penyerahan tumbal? Hah? Jangan Mas, jangan Mas ya, jangan. Kenapa? Kamu marah? Kita semua akan dipukuli warga Mas. Kita akan dihabisi warga, bahkan mungkin dibunuh rame-rame. Semua itu ada bayarannya. Mematuhi perjanjian setan sama saja menjatuhkan diri di dalam neraka. Apa kamu tahu kenapa kamu ketakutan seperti ini? Sukri belum bisa menjawab pertanyaan yang rumit yang dilemparkan oleh Darsim padanya. Karena aku adalah budaknya Mas Sugeng Mas. Bukan begitu Mas. Lalu, karena kamu sedang merasakan neraka kehidupan, ragamu menolak, tapi hatimu tidak. Darsim langsung merogoh kantung baju Sukri. Dia mengambil kunci kamar dari Sukri. Laksanakan tugasmu. Beritahu bila sudah selesai, jelas Darsim. Apa ini tujuanmu untuk merebut catatan pesugihan dariku Mas? Darsim terkejut ketika Sukri mengatakan itu. Pak Sanubari benar. Buku catatan ini sebenarnya ada di ruangan khusus, sedangkan catatan yang ada di Sugeng merupakan sebuah potongan dari catatan itu. Dia ingin tahu siapa nama-nama dari tumbal berikutnya. Untuk apa aku mengambilnya? Setiap nama yang sudah tercatat tidak akan pernah terhapus. Itu akan terhapus jika si pembuat perjanjian menghapusnya sendiri dengan kesepakatan. Semua sudah ditulis hingga 12 tahun ke depan. Iya kan? 12 tahun ke depan? Tanya Sud. Setiap nama sudah tercatat tidak akan terhapus Mas. Itu akan terhapus jika si pembuat perjanjian menghapusnya sendiri dengan kesepakatan. Semua sudah ditulis selama 12 tahun ke depan. 12 tahun ke depan? Tanya Darsim. Kenapa Mas, kamu kaget? Kamu baru tahu permainan catatan pesugihan yang sebenarnya. Semua tidak akan sirna dengan mudah Mas. Aku telah diceburkan diri di dalam neraka ini dan sekaligus sebagai budak tulis dari catatan pesugihan yang dilakukan oleh Sugeng. Jadi pesugihan itu akan selalu ada dan tetap berjalan sampai Sugeng meninggal. Darsim langsung mengancam Sukri. Beritahu aku daftar nama catatan itu. Aku ingin memastikan, ancam Darsim. Sukri tertawa kegirangan. Pria berumur 50 tahun itu seperti merasa tak berdosa dengan jabatannya hari ini sebagai juru tulis catatan pesugihan.
Seluruh keluarga Ibu Sumira akan mati, Mas. Semua pekerja akan mati. Semua yang terlibat akan mati. Semuanya akan mati, Mas. Seperti apa cerita selanjutnya? Besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih sudah mengikuti cerita Catatan Pesugihan Restu Wiratmaja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.